Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Suara Hidayatullah. Di Jawa Timur ini mungkin ada ribuan pesantren tersebar di berbagai tempat. Salah satunya adalah pesantren Sidogiri di Pasuruan. Mungkin pesantren ini tertua di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia. Santrinya sekarang ada 11.000. Berdiri sejak tahun 1745. Yang menarik dan mungkin ini unik, pesantren ini tidak pernah mau menerima bantuan dari pemerintah, juga tidak pernah mengajukan bantuan apapun ke pemerintah. Mengapa? Apakah berarti pesantren ini memusuhi pemerintah? Nah, ikuti perbincangan kami dengan salah satu pimpinannya. Pemerintah ini sementara ini kan masih pakai jalur politik ya. Pakai jalur politik itu jelas musiman, 5 tahunan, dan rata-rata punya kemauan. Itu yang pertama. Lah kami karena punya prinsip tidak ingin diatur oleh yang dari musiman ini, biar tidak angin-anginan ya. Karena prinsipnya kami ya murni mengejar keagamaan, yang penting kami tidak diganggu, kami tidak ingin mengganggu gitu. Itu di prinsip kami. Yang kemudian yang kedua, kiai memang masih sangat selektif terhadap dana yang masuk ke pesantren, khususnya yang mau pakai santri. Jadi harus halal murni gitu, yang dari kiai. Halal murni ini maksudnya bukan berarti yang dari pemerintah itu haram, tapi kan masih pajaknya masih banyak, pajak yang dari usaha yang tidak halal itu dicampur semua ya. Nah, kalau dicampur semua maka barang ini kan jadi subhat kan gitu. Ini kalau umpama diterima diberikan kepada santri, ini khawatir mempengaruhi sama pendidikannya, karena pendidikannya kalau keagamaan itu kan pendidikan kayak pendidikan hati. Nah, Ma'ruf Al-Qurhi itu kan terkenal dengan wali, pernah merasa 40 tahun merasa kurang nyaman ibadahnya, 40 tahun merasa kurang nyaman ibadahnya, akhirnya sama ibunya, "Bu, kenapa saya itu sampai umur sekian ini ibadah tidak merasa lezat? Barangkali ada makanan yang kurang halal masuk kepada kami." Kemudian ibunya berpikir, merenung. Dulu pernah pada waktu hamil saya menjadi bioto, kalau Jawanya bioto, membantu tetangganya sedang hajatan, memasak jenang saharit, jenang dari tepung dan tepung dan daging itu. Saya ingin mengetahui sudah cocok apa enggak manisnya dan sedapnya. Akhirnya dijilat pakai tangan, dijilat. Itu lupa tidak memberitahu kepada yang punya. Itu ingat itu, akhirnya, "Bu, kalau gitu kita datang aja ke tetangga minta halalnya." Datang lagi katanya, itu diberitahukan kalau jilat itu dulit untuk menyicipi. Ternyata setelah malam berikutnya Al-Ma'ruf Al-Qurhi merasa nikmat ibadah kepada Allah. Itu berarti ada barang yang kalau secara fikih kan halal tadi itu, karena jelas menghalali yang namanya, karena dibantu kemudian hanya ingin tahu rasanya, jelas halal kan secara hukum fikih dia halal.
tapi tidak ada hujah di depan Tuhan bahwa itu halal. Ini ternyata mempengaruhi sama rasanya ibadah. Nah, banyak cerita-cerita begitu lah. Untuk itu kiai sangat berhati-hati. Jadi bukan umpama ada yang makan haram, bukan dari kiai, bukan dari kebijakan kiai, mungkin dari orang tuanya gitu. Ya mungkin juga ada juga kan usahanya orang tuanya kan. Tapi yang jelas bukan dari kebijakan kiai. Maaf, saya potong. Ini seluruh ya dalam mungkin kalau misalnya ada bos, ada blok train, ada itu sama sekali atau bantuan lain? Kalau yang bos dah, kalau yang bos nas karena minta periodisasinya harus disamakan, laporannya harus disamakan, kami tolak karena harus mengubah periodisasi itu. Kalau yang bos dah, kami terserah orang tuanya mau nerima apa enggak. Kalau mau nerima monggo. Jadi macam-macam jadinya ya. Dan ada yang nolak, ada yang terima? Ada yang tidak mau, ada yang mau orang tuanya. Kalau bantuan dalam bentuk bangunan atau material-material lain? Oh enggak, karena langsung bersentuhan dengan pendidikan. Kalau yang bangunan itu, bangunan apalagi yang pemukiman, tempat madrasah, mushola itu oleh kiai dilarang. Jadi umpama dulu katanya tahun 74 itu ada bantuan 40 juta dari Pak Subhan. Pak Subhan itu orang dekatnya Pak Harto. Itu oleh kiai suruh bikin selokan saluran air pembuangan limbah itu. Jadi nggak ada kaitan dengan santri? Iya, tidak ada kaitan dengan santri. Jadi pernah terima bantuan pemerintah tapi bukan pemerintah, itu hanya pribadinya Pak Subhan itu. Hanya Pak Subhan itu orang dekat penguasa. Jadi ketua PBNU? Iya, tidak nerima bantuan pemerintah itu bukan berarti memusuhin pemerintah. Kami ingin jadi anak yang dewasa, tidak minta-minta sama orang tua. Ya? Tidak ngeribu. Karena gini, dengan biaya sendiri bisa, kenapa masih mau meminta-minta gitu. Kalau pemerintahnya memberi, kita pertimbangkan ada maunya apa enggak. Kemudian kita sarankan karena misalnya di desa masih butuh, apakah tidak disalurkan ke desa aja. Oke, itu kita melawan pemerintah itu dilarang. Jadi buat kita jadi kalau ada pemerintah salah, kita berkewajiban untuk menasehatin, tapi dengan cara yang tidak terang-terangan, harus dengan sembunyi-sembunyi. Itu kita dilarang secara hukum. Secara tasawuf kita tidak boleh ambisi jabatan. Jadi mendekat pemerintah, ingin diangkat ini, diangkat itu, kita secara tasawuf kita mengharapkan jabatan itu kita hindari. Secara tauhid kita mengikuti rumusannya Abu Musa al-Asy'ari, mulai dari pengenalan istilah sifat-sifat Tuhan itu sampai ke untuk mengenal Tuhan ya. Untuk mengenal Tuhan itu mulai dari pengenalan istilahnya sampai ke tasawufnya, sehingga sampai ke tadi itu perilaku beribadahnya. Jadi insya Allah kita walaupun mengajarkan keagamaan secara tuntas, tidak ada, kalau memang tuntas pelajarannya, tidak akan jadi teroris. Tidak akan jadi teroris karena kami tuntas mempelajari. Tidak hanya berkampanye nanti masuk surga dengan ditemuin bidadari, tidak hanya itu. Tapi sejauh ini ada nggak tawaran dari pemerintah proyek bantuan dan gimana cara untuk setelah tahun 2010 ini sepertinya tidak ada. Tidak tahu. Tidak, mungkin sudah tahu. Tapi kalau dulu ya sering menawarkan, tapi ya itu ada yang dari Kemenak menawarkan gedung dengan kurikulum itu dulu 2004, masanya Kemenak pusatnya ya Pak Munawir ya, Pak Khalil dulu yang bagian pesantren itu yang kesini
Pak Holil Ahyar dari Aceh. Ya mohon maaf Pak, ya. Sampai bahasanya agak keras karena orang Aceh emangnya. Kenapa Sidogiri sombong? Kenapa kok sombong Pak? Karena tidak mau pakai kurikulumnya Kemenak. Gini Pak, kami bukan tidak nerima kurikulumnya Kemenak, hanya kurikulumnya Kemenak sampai saat ini belum ada bukti. Loh, Pak Tolah Hasan, Pak Tolah Hasan itu alim agama bukan dari IAIN, tapi dari Tuban, Pak, ngaji di pondok. Lah Pak Hasyim Muzadi, Pak Hasyim Muzadi itu juga iya Pak, alim dari Tuban, kemudian ke Gontor, bukan dari IAIN itu Pak, alimnya. Jadi kurikulumnya itu belum. Oh Sidogiri, Sidogiri Pak, buktinya Ke As'ad itu alumni Sidogiri, Ke Holil Bangkalan itu alumni Sidogiri, Ke Zaini Paiton itu alumni Sidogiri. Jadi kalau tanya bukti sudah terbukti. Kalau tentang masalah keagamaan, tahu tentang masalah kenegaraan, kami memang tidak mencetak punya kemampuan manajemen kenegaraan. Tapi saya kira kalau orang terdidik keagamaannya seperti Sidogiri, orang negara tinggal ngatur Pak, sudah tidak ruwet.